Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini tiba saatnya saya memaparkan materi tentang perbandingan pendidikan jasmani dan olahraga antara Indonesia dengan Malaysia. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Profesor Dr. Firman Syah Pils MPD dan Bapak Dr. Syamsuddin MPD, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa pendidikan olahraga program pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Lanjut, adapun yang melatar belakangi kajian kita kali ini yaitu tentang pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan aspek yang penting dalam kehidupan pada satu negara. Begitu pentingnya kedudukan pendidikan, bahkan tolak ukur maju atau tidak majunya satu negara itu dilihat dari pendidikannya. Namun setiap negara itu sistem pendidikannya itu tidaklah sama. Pastilah ada perbedaan antara item yang satu dengan item yang lainnya. Pada kajian kita kali ini kita coba lihat dari yang pertama yaitu adalah dasar hukum, yang kedua kita lihat dari kelembagaan, yang ketiga kurikulum, kemudian yang keempat ada anggaran, yang kelima ada jenjang, yang keenam sumber daya manusia atau SDM, yang ketujuh kompetisi, yang kedelapan prestasi, dan yang kesembilan adalah jurnal. Komponen yang akan kita bahas ini, pertama kita lihat dasar hukum. Adapun dasar hukum dari pendidikan Indonesia itu adalah pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada yang lebih menegaskan yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Sementara di Malaysia itu sendiri, kita lihat yang mendasari pendidikan di Malaysia itu ada akta. Yang pertama itu ada akta pendidikan, yang kedua akta institusi pendidikan, yang ketiga akta majelis pendidikan tinggi negara, dan yang keempat ada akta lembaga akreditasi negara. Semuanya ini kita lihat itu diterbitkan atau pada tahun 1996. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 dinyatakan dengan jelas bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, serta masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi teman-teman, di sini pendidikan itu suatu aktivitas yang dilakukan, yang kita lakukan secara sadar dengan penuh kesadaran, ya, dan berdasarkan perencanaan ataupun dalam kajian kita kali ini yaitu kurikulum yang telah dibuat sebelumnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan fungsi pendidikan nasional itu sendiri. Adapun di Malaysia, dasar hukumnya, pendidikan di Malaysia itu adalah suatu usaha yang berterusan, bahasa Malaysianya berterusan, ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Nah, ini bahasanya bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, baik itu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selanjutnya kita lihat komponen yang kedua yaitu kelembagaan. Adapun lembaga yang menaungi pendidikan di Indonesia itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang kita istilahkan dengan Kemendikbud. Yang kedua ada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Sementara di Malaysia itu ada Kementerian Pelajaran Malaysia, dan yang kedua itu ada pendidikan tinggi yang diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi, bahasanya sini Pengajian Tinggi Malaysia.
Ini lembaga. Kemudian yang ketiga kita masuk kurikulum. Pada kurikulum Indonesia ini sejak kemerdekaan mengalami perubahan yang selalu berubah, di mana pada tahun 94, 7, 52, 68, 75 sampai terakhir yaitu pada tahun 2009 yang dirancang dengan disebut dengan K13 atau kurikulum 2013. Ini dilakukan karena adanya perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi dan iptek dalam masyarakat. Selanjutnya pada Malaysia. Kita lihat di Malaysia kurikulumnya ini selalu dipakai kurikulumnya yang baku, sehingga tidak adanya atau jarang sekali terjadinya pergantian kurikulum. Adapun di Malaysia itu ya, kita lihat kurikulumnya ada kurikulum sekolah rendah yang disebut dengan kurikulum KBSR ya, dan hanya beberapa kali revisi pada tahun 2003 ya, di mana mata pelajaran sainsnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, dan pada tahun 2005 penggunaan bahasa pengantarnya bahasa Inggris itu diperluas kepada mata pelajaran matematika, sehingga di sini yang dia rombak itu cuman pada penggunaan bahasanya saja. Kemudian berkaitan dengan evaluasi, kita lihat di Indonesia itu masih menerapkan ujian nasional, di mana pada ujian nasional Indonesia itu berperan sebanyak 60% dan menentukan kelulusan murid. Sementara 40%-nya diambil dari ujian sekolah. Berbeda dengan Malaysia, kita lihat ujian penilaiannya sekolah rendah itu pada saat tahun ke-6 sekolah dasar. Yang kedua, penilaiannya itu di saat tahun ketiga sekolah menengah. Yang ketiga, pada sijil pelajaran Malaysia atau disilah dengan SPM diadakan itu saat tahun 5 sekolah menengah. Dan yang terakhir di Malaysia itu sertifikat tinggi persekolahan Malaysia atau diistilahkan dengan STPM diadakan itu saat tahun 6 sekolah menengah. Ini tentang evaluasi di Malaysia. Berkaitan dengan kurikulum Penjas, kita lihat di Indonesia dalam kurikulum 2013-nya itu dinilai yang pertama itu adalah kompetensi harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Yang kedua, penilaian itu bisa dilihat dari aspek sikapnya atau diistilah dengan afektif juga. Yang kedua ada aspek pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga dari aspek keterampilan atau kita istilahkan dengan psikomotor ya. Sementara di Malaysia kita lihat ada 3 konsep utama yang dilihat. Yang pertama itu adalah kecerdasan. Bahasa kecerdasan di sini maksudnya adalah kecerdasan yang menitikberatkan pada kemampuan siswa melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, kurikulum Penjasnya itu kemahiran, menitikberatkan kepada keterampilan azas dalam permainan. Jadi di sini siswa diminta mahir dalam melakukan beberapa permainan. Yang ketiga ada kesukanan. Bahasa lainnya di sini adalah olahraga yang menitikberatkan kepada pengetahuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan jasmani. Kita lanjut dari komponen anggaran. Kita lihat di Indonesia sudah dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945, di mana mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN serta minimal 20% dari APBD. Kemudian di Indonesia alokasi anggaran pendidikan tersebut langsung melalui transfer ke daerah ya. Nanti dananya ditransfer ke daerah masing-masing. Kemudian di Malaysia, kita lihat di Malaysia itu ya orang tua murid itu dikenakan membayar iuran sekolah yang dibayarkan pada awal tahun. Itu berkisar antara 50 ringgit Malaysia hingga 75 ringgit Malaysia per tahun. Kemudian
khusus untuk sumbangan Persatuan Ibu Bapak Guru di Malaysia itu hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga, yaitu RM25 Malaysia per keluarga. Dan untuk siswa kelas 6 ditambah biayanya, yaitu RM70 Malaysia. Pada Persatuan Guru ini nanti siswa itu pada kakaknya ataupun keluarga-keluarganya lainnya dia tidak membayar lagi, walaupun nanti ada beberapa keluarga yang bersekolah tetap hanya sekali ini saja yang dibayar. Kemudian yang ketiga, gaji guru pada mulanya di Malaysia itu berjumlah RM1.405 Malaysia. Ditambah nanti dengan tunjangan rutinnya RM340 Malaysia, sehingga gaji guru muda itu sekitar antara 4,9 juta. Ya. Ini kita lihat di Malaysia anggaran dalam kelompok guru ini lulusan diploma 3 ya. Ini ada 3 tingkatan atau grade, yang istilahnya grade DGA 29, grade DGA 32. Ya, kalau di Indonesia bisa kita katakan dengan golongan di sini. Ada golongan 3A, 3B ataupun 3C. Ini pada guru diploma 3 ini gajinya luar biasa sekali, sampai mencapai sampai hampir 20 juta rupiah ya. Ini pada guru lulusan diploma 3. Beda dengan S1 ataupun S2. Grade-nya itu gajinya bisa sampai 39 juta. Ya, ini berdasarkan grade. Kemudian di Malaysia selain gaji pokok, mereka juga berhak memperoleh tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan perumahan, ada juga tunjangan laptop ya. Di sini kita beli sendiri, di sana juga ada tunjangan laptop di sana gratis. Kemudian ada pinjaman mobil. Ya, beda dengan kita di sini. Kita pinjam mobil juga bayar. Ya, teman-teman ya. Jadi bagi mereka yang tinggal di kawasan pinggiran juga yang mengalami kesulitan transportasi juga memperoleh tunjangan, yaitu antara RM500 Malaysia sampai RM1.500 Malaysia. Kemudian komponen yang kelima itu jenjang. Maksud jenjang di sini adalah jenjang pendidikan. Kita lihat di Indonesia, jenjang pendidikan yang pertama itu ada PAUD. Ya, PAUD di sini adalah ini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak. Ini untuk usia sampai 6 tahun ya. Kemudian yang kedua di Indonesia itu jenjang pendidikannya ada pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga ada pendidikan menengah. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini dasar nih 6 tahun ya. Menengah ini 3 tahun. Jadi 9 tahun ini wajib belajar gratis ini. Gratis tanpa dibayar oleh orang tua. Ini sudah digratiskan oleh pemerintah. Pendidikan dasar ini misalnya ada SD, nanti madrasah ibtidaiyah atau min. Kalau pendidikan menengah ini bisa saja nanti di MTSN ataupun SMP, sekolah menengah pertama yang biasa kita kenal. Kemudian yang keempat ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini teman-teman yang kita ketahui sekarang, yang kita alami sekarang ini ya, pendidikan tinggi yaitu ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4 sampai di kita diploma S3 ya, program doktor. Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Semuanya pendidikan ini kita lihat di pendidikan tinggi ada, kalau doktor ini bisa 2 sampai 3 tahun. Mudah-mudahan nanti kita semua dalam 3 tahun ke depan bisa selesai dengan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai 4 tahun ya teman-teman ya. Kalau S1 bisa saja 4 tahun atau 3,5 tahun ya. S2 bisa 2 tahun. Ya, kita yang sekarang S3 ya, mudah-mudahan 3 tahun atau 2,5 tahun ke depan kita sudah bisa mengabdikan diri di masyarakat nanti. Amin. Semangat. Kemudian kita lihat di Malaysia teman-teman. Di Malaysia itu ada namanya pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini dimulai pada usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian ada namanya pendidikan rendah, yaitu untuk usia 7 sampai 12 tahun. Ya, ini yang diajarkan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris nih teman-teman. Jadi sejak usia 7 sampai 12 tahun ini sudah diajarkan bahasa Inggris. Ya.
Jangan sampai kalah kita dengan bahasa Inggris di Malaysia. Kemudian yang ketiga ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini berlangsung selama 5 tahun, teman-teman ya. Kemudian ada pendidikan pra-university. Artinya ini sebelum kita masuk ke pendidikan tinggi di Malaysia itu kita harus ada dulu pra-university namanya selama 2 tahun. Jadi istilahnya tingkatan 6. Kemudian yang terakhir di Malaysia itu ada namanya pengajian tinggi. Yang diistilahkan dengan kita ini adalah perguruan tinggi. Di sini mahasiswa pengajian tinggi ini merupakan program pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Oke, kita masuk komponen yang ke-6 yaitu SDM atau sumber daya manusia. Di Indonesia kita lihat di SDM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20, teman-teman ya. Kita lihat di pasal 39. Ini berisi tentang tenaga kependidikan itu harus merupakan tenaga yang profesional ya. Tidak bisa asal tenaga aja digunakan di Indonesia. Kemudian yang kedua pada pasal 42 menyatakan pendidik ya. Pendidik itu harus memiliki kualifikasi minimum sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar ya, sehat jasmani dan rohani. Ya, ini yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi ya. Sebaiknya akreditasi A, kalau B masih diragukan ya. Kemudian di Indonesia itu sendiri kita lihat sumber daya manusianya pada tahun 2004 itu berdasarkan statistik ya. Ini memprihatinkan sekali, hanya 60% guru SD ya, 40% guru SMP, 40% guru SMA. Ini dianggap belum layak ini untuk mengajar di jenjang masing-masing ya. Kemudian kualitas sumber daya manusia kita di urutan yang ke-109 bisa kita lihat dari 179 berdasarkan Human Development Index ya. Kemudian sumber daya manusia yang ada di Malaysia. Kita lihat di Malaysia itu ini menyesuaikan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dengan permintaan pasar melalui program pelatihan. Jadi sumber daya manusianya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasar ataupun di masyarakat melalui training program ataupun pelatihan-pelatihan ya, vocational training program. Kemudian di Malaysia itu menerapkan 5 strategi kunci yang meningkatkan SDM-nya. Yang pertama yaitu baik itu dari segi kurikulum, lembaga penilaian, organisasi serta kerjasama strategis dengan mitra industri. Jadi para pelaku sumber daya manusianya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di lapangan ataupun di masyarakat di dunia industri di Malaysia tersebut. Selanjutnya teman-teman kita lihat pada komponen yang ketujuh yaitu kompetisi ya. Kompetisi di Indonesia, kompetisinya ya, bisa kita kenal ini pertandingan nasional ya, ini PON yang biasa kita lakukan atau kita adakan setiap 4 tahun sekali, dan ini diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Sementara di Malaysia ini ada namanya olahraga Sukma, ini tingkat nasional di Malaysia. Ini diadakan secara tahunan untuk mencungkil atau mencari bakat atlet-atlet remaja di peringkat negeri dan di daerah. Ini kompetisi yang ada di Malaysia. Kita lihat komponen prestasi, baik itu prestasi pendidikan maupun prestasi olahraga. Pada prestasi pendidikan, di sini kita sangat miris sekali. Kita lihat di Indonesia, ini kita berada di urutan 6 dari bawah ya, nomor 6 dari bawah di beberapa negara di Indonesia. Jauh berbeda dengan Malaysia ya. Kita lihat di data Indonesia ini hanya mendapatkan 371 dalam hal membaca, sementara di Malaysia itu membacanya sebesar 415 ya. Kemudian pada ilmu matematika ya, kita hanya memperoleh poin 379, sementara Malaysia itu 440. Dan juga di bidang pengetahuan kita terpaut jauh juga dengan Malaysia. Kita cuma mendapat 396 poin, sementara Malaysia itu mendapat 438 poin. Ini prestasi pendidikan. Kalau dilihat prestasi olahraga, kita tidak kalah dengan Malaysia. Contohnya pada SEA Games, kita lihat di SEA Games
ya beberapa kali SEA Games atau sepanjang SEA Games berlangsung yang kita ikuti, kita jauh di atas Malaysia, dimana perolehan medali ini secara sepanjang masa ini 1752 itu medali emas ya. Kemudian Malaysia cuman memperoleh 1248, jadi masih jauh Malaysia di tingkat SEA Games. Kita lihat di SEA Games kemarin 2019 ya, Indonesia berada di bawah kita ya, posisi yang kelima, kita posisi keempat. Dari segi medalinya kita juga pun jauh terpaut jauh, yaitu 72 kita medali emas, sementara di Malaysia 55. Ini pada SEA Games 2019. Prestasi di olahraga pada Asian Games. Pada Asian Games pun juga kita lihat ya teman-teman, kita masih di atas Indonesia, dimana sepanjang Asian Games ya kita telah memperoleh keikutsertaan kita di Asian Games 16 kali kita ikut, kita memperoleh medali emas itu sebanyak berapa? 87. Sementara Malaysia baru memperoleh 51. Ini Asian Games. Kalau kita lihat di Asian Games kemarin 2018 ya, kita Indonesia berada di urutan keempat ya, 10 besar, yaitu peroleh 31 medali emas. Sementara itu Malaysia berada di urutan ke-14 dengan perolehan 7 medali emas. Di Asian Games pun kita masih di atas Malaysia. Pada Olimpiade pun juga kita masih berada di atas Malaysia. Di regional Asia Tenggara, Malaysia ini masih di bawah kita ya, di bawah Indonesia. Karena di Olimpiade kita, selama Olimpiade itu berlangsung, kita telah meraih 6 emas, 10 perak dan 11 perunggu ya. Cuman sementara di Malaysia itu baru mengkoleksi 3 perak dan 3 perunggu di Olimpiade. Kita masuk kepada komponen yang ke-9, yaitu jurnal ya. Jurnal di Indonesia ini yang kita lihat yang terindeks pada Scopus per semester tahun 2018 itu ada 38 jurnal. Sementara di Malaysia ini melebihi dari kita Indonesia, yaitu 110 jurnal ya. Bisa kita lihat beberapa jurnal yang terindeks Scopus di Indonesia, dan namanya jurnal Akta Medika Indonesia. Ini bisa kita lihat di webnya http://www.aktamedika.org ya. Ini beberapa jurnal yang ada di Indonesia. Kemudian di Malaysia dari 110 jurnal ini kita lihat ada namanya ya yang singkat aja Akademika. Ini bisa lihat di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini belum memiliki SDN ya. Yang punya ISSN ini ada 3L, Language, Linguistic and Literature. Ini punya ISN di Malaysia, beberapa jurnal yang ada di Malaysia. Bisa kita lihat pada slide berapa banyak jurnal yang ada di Malaysia. Nanti kita teman-teman bisa mengakses melalui webnya masing-masing. Terakhir teman-teman, kita sadari teman-teman ya, negara Malaysia ini ya cenderung lebih maju dibanding kita ya. Kenapa? Karena kurikulum yang dipakainya itu kurikulumnya yang ya, cukup baku lah. Karena tidak sering adanya pergantian kurikulum. Berbeda dengan kita teman-teman. Ya, kita selalu dan sering terjadinya pergantian kebijakan serta kurikulum. Sehingga pelaksanaan teknis di lapangan Indonesia itu lambat ataupun sulit untuk berkembang. Kemudian saya sarankan ataupun kita sarankan untuk Indonesia ini, sudah seyogyanya kita sebagai pemangku akademisi pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan ya, dengan cara fokus ya mengkomparasikan segi pendidikan dengan negara maju, baik itu di bidang pendidikan, tanpa selalu ada perubahan-perubahan ya di setiap penggantian jabatan negara. Ya mohon maaf, kita lihat ada gantian menteri, ganti lagi kurikulum. Nah, sekarang kita tunggu gebrakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sekarang, Mas Menteri Mas Nadiem Makarim ya. Kita lihat ini akan merubah lagi kurikulumnya. Kita lihat nih Indonesia teman-teman ya, kita sadari nih kemudahan itu sudah ada di depan mata teman-teman ya. Kemudahan sudah ada di depan mata. Kemudian kita lihat membaca tidaklah mahal seperti dahulu kala.
Kemudian semua orang sekarang ini bisa melihat segala konten dunia. Ya, dunia ini dalam genggaman kita. Ya. Selanjutnya teman-teman, tak ada alasan untuk membalas membaca. Iqra, ya, Iqra, baca. Jangan ada alasan untuk membalas membaca. Jangan sampai kita nanti menyesal di hari senja nanti di usia kita, jangan sampai menyesal. Kemudian orang yang membaca itu teman-teman seperti belian di dunia, terus bergerak menuju perubahan. Ya. Terakhir, jangan ada kata berhenti. Ya. Mari maju terus tanpa henti teman-teman ya. Mungkin ini ucapan motivasi dari saya. Iqra ya. Teman-teman kita, dosen kita sering baca Iqra, baca ya. Di sini intinya membaca. Baik teman-teman, mungkin pemaparan saya jauh dari kesempurnaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.